Iya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan saudara, berjumpa kembali ya dengan saya Bujana. Terima kasih kepada Bapa yang di surga. Ya, masih terus diperkenan saudara melayani lewat YouTube ini. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan hari-hari ini, ya jauh sebetulnya ya. Sebelum pandemi saya sudah menyampaikan. Selalu kita harus hati-hati ke depan nih, ya ini ke depan. Tidak semakin nyaman loh saudara, ya ada pergumulan hidup. Terus saya selalu katakan saudara-saudara, ya dalam dunia ini sudah semakin sempit saudara, semakin kecil saudara, ya. Di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan, kita tidak tahu, ya kita tidak tahu, ya tapi yang jelas tanda-tanda itu sudah jelas sekali saudara, akan kedatangannya Dia yang kedua kali, tidak lama lagi, dan itu akan terjadi dan akan semakin sulit saudara, masa sulit, masa sukar di akhir zaman ini. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara, ya terus dalam pelayanan khusus ini, ya maaf ya saudara, saya tidak sekedar mengajarkan apa yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus, tapi saya mau mengingatkan saudara, mengingatkan untuk diri saya sendiri dan saudara, ya siapa kita ini saudara, ya. Siapa kita ini di hadapan Dia? Ya, saya selalu memberitakan pelayanan saya yang namanya HDM ini, saudara, singkatan dari Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, saudara-saudara, kita menghadapi banyak sekali hal. Ya, bukan saja yang kelihatan saudara, yang kelihatan ini urusan-urusan dalam keluarga, rumah tangga, ya, dalam kesehatan kita, dalam perekonomian, keuangan kita, dalam kita menjalani hidup di dunia ini saudara. Tapi ada yang tidak kelihatan, yaitu iblis, setan, kuasa gelap, saudara-saudara. Maka itu saya tetap terus menyampaikan ini bukan sekedar untuk enak di telinga saudara, ya, tapi saya memberikan kepada saudara satu landasan yang benar-benar real, bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang hidup. Ya, tidak maaf, saudara, tidak sekedar hanya dibaca di Alkitab, dihafalkan, didengar, tapi benar-benar saudara harus kita alami apa yang ada dalam Alkitab ini. Ya, baik yang sudah tercatat ini dan juga yang bisa belum tercatat. Ada saudara-saudara. Kalau ini firman Tuhan mengatakan kalau ini semua ditulis, ya agaknya seluruh dunia nggak cukup saudara. Ya, maka itu saya beritahu ada yang sifatnya adalah lewat nubuat, datang dari Tuhan langsung saudara. Ada yang lewat penglihatan, mimpi. Ya, pernyataan-pernyataan itu kalau emang dari Tuhan, saudara. Ya, ini saudara supaya ngerti dan saya mengerti. Ya, saya tetap membawa pelayanan saya ini dalam bingkai besar. Tema saya firman, doa dan pengurapan. Tapi hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara siapa saudara dan saya ini sebenarnya. Mari kita buka saudara di dalam Injil Markus. Ya, Injil Markus. Injil Markus saudara. Injil Markus pasal 9 ayat 23b. Itu yang saya mau baca, satu ayat. Tapi saudara dapat membaca semua mulai dari Injil Markus pasal 9, ya, mulai dari ayat 14 dan seterusnya. Ya,
Di sana tercatat loh saudara ya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, anak ini bisu karena ada rohnya, roh jahat saudara. Tapi saya akan membaca di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang tadi saudara, 23b. Demikian saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini tema saya juga ini saudara. Ayat saya juga ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tadi saya sebut siapa saudara dan saya ini. Ini bukan soal agama saudara. Ya, tapi soal kita kepada satu pribadi, yaitu Tuhan kita. Ini firman-Nya Dia, perkataannya Dia. Tuhan Yesus Kristus. Tadi ketika saya menyampaikan, saudara bisa membaca apa yang menyebabkan Tuhan sampai kepada perkataannya ini saudara. Di dalam Injil Markus 9 ayat 23b. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, bagi orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Jelas kepada Tuhan Yesus. Di sini tidak dikatakan orang yang beragama ini, agama itu, atau saudara saya katakan, bukan dikatakan orang Kristen, tapi orang yang percaya. Dan itu juga pernah diperjelaskan kepada saya ketika saya awal-awal sebelum melayani pelayanan ini saudara. Tuhan sudah memberikan apa yang harus disampaikan saudara. Ya, mengenai kerajaan surga itu. Ya, Tuhan mengatakan orang yang percaya dan setia. Jadi ada yang percaya saudara, tapi juga harus setia saudara, loyal. Ya, kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah. Itu poinnya saudara. Ya. Dan jangan sampai ke sana kemari kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar hanya percaya percaya bahwa Dia itu Yesus Tuhan kita, juru selamat kita. Ya. Tuhan Allah kita. Tapi saudara kita juga harus loyal, setia sampai mati saudara. Sampai Tuhan datang atau kita dipanggil lebih dahulu. Saudara-saudara, inilah saudara. Nah, ini perlu dialami saudara. Tidak sekedar hanya disampaikan lalu kita jabarkan hanya di dalam Alkitab. Bukannya salah. Tetapi kita mau real bahwa apa yang terjadi di Alkitab itu real. Hidup oleh Roh Kudus pada zaman sekarang. Menjadi orang percaya. Ya, saya melayani kesembuhan dan kelepasan. Tentu ini bukan hanya soal pengajaran-pengajaran dari Tuhan saja, saudara. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Tuhan membuktikan pengajarannya. Ketika Tuhan mengajarkan tentang mukjizat, keajaiban, kesembuhan, kelepasan, dan lain sebagainya, Tuhan membuktikan, para rasul membuktikan, para tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, tidak pernah gagal. Pasti berhasil saudara-saudara. Ya, seperti itu. Dan saya mau menyampaikan, saudara orang percayakah? Sekarang saudara sedang mengalami apa saudara? Ya, di sini saudara di Alkitab banyak sekali Tuhan membuktikan bagaimana Dia menyembuhkan orang yang sakit. Sakit apa saja. Bagaimana Tuhan bahkan membangkitkan orang yang mati. Orang yang sudah mati dibangkitkan kembali, hidup kembali. Bagaimana Tuhan membuat mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban. Saudara-saudara, ini perlu bukti. Perlu saudara dan saya sebagai orang percaya menikmati apa yang disampaikan. Yaitu bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin masalahmu ini mustahil saudara-saudara. Ya, kalau membaca dari kitab ini, mungkin saudara punya pergumulan hidup, mungkin saudara punya masalah, apa saya tidak tahu. Entah itu dalam keluarga, rumah tangga saudara, atau kan itu di dalam kesehatan, atau itu di dalam keadaan keuangan, bisnis, pekerjaan. Oh saudara mengalami masalah, pergumulan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi saudara dan saya orang yang percaya dan saya berikan tambahan setia, loyal kepada Dia. Tidak mustahil saudara-saudara. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan benar-benar
Tidak ada yang mustahil. Saudara nggak usah takut, cemas, khawatir, bimbang, ragu-ragu, saudara. Saya membuktikan, saudara. Saya sudah banyak, ya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita juga harus mengalami sebagai orang percaya. Sebab dan akibatnya, saudara. Ya, jangan meremehkan firman. Ada firman mengatakan itu. Hati-hati, saudara. Akan ada akibatnya. Tapi orang yang menurut dan percaya menerima balasan, saudara. Ini orang percaya. Saudara-saudara, saya dan saudara yang sudah percaya ini, dengarkan baik-baik. Yang belum percaya, kalau mau percaya silahkan, saudara. Saya punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Luar biasa. Saya buktikan, saudara-saudara. Dan itu menjadi fakta yang real. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya dan saudara pernah mengalami, ya, pasti harus mengalami, saudara. Kalau saudara menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, loyal, setia kepada Tuhan Yesus, harus mengalami yang kata-kata firman Tuhan ini mustahil. Keadaan mustahil, saudara. Tetapi oleh Tuhan, orang percaya ini memiliki kekuatan dan keimanan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Sang Pembuat keajaiban, Sang Pembuat mukjizat, Sang Penyembuh, Sang Pemberi berkat, Sang Penyelamat yang sungguh-sungguh. Dan kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Dia, ya, dengan loyal, setia, saudara-saudara. Ini kita harus yang mustahil dibuat menjadi tidak mustahil. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ada saudara-saudara, kalau saudara hanya mendengar, ya tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Tapi saudara benar-benar menikmati, mengalami sebagai orang percaya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, saudara. Saya sudah banyak mengajarkan, saudara. Kemarin mengenai iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, dan doa profetik. Ini orang percaya. Sungguh-sungguh loyal, setia kepada Dia. Saudara, saya mau menyampaikan, saudara, membuktikan, saudara. Mungkin ada yang belum mendengar, tapi saya sudah sering kan menyampaikan ini, saudara, mengenai apakah 5 roti 2 ekor ikan yang Tuhan sudah perbuat itu bisa menjadi kenyataan pada zaman ini. Itu kan firman Tuhan. Bisa. Saudara-saudara, tentu kasusnya berbeda, tapi intisarinya sama, saudara-saudara. Yaitu 5 roti 2 ekor ikan. Dapat mengenyangkan ribuan orang, bahkan berlebih, saudara. Beberapa bakul. Saya pernah menyampaikan juga, saudara. Pada waktu saya punya kerja, ya, menikahkan anak saya, pesta, saudara. Ya, ada salah satu gedung. Saya mengundang undangan 350 undangan, ya, dan saya modelnya pada waktu itu adalah, kalau di sini dikatakan piring terbang, ya, jadi tiap orang dibagi makanan, saudara, ya, ada 5 macam, ya 5 macam, 5 piring, saudara-saudara, macamnya, ya, sudah ketahuan tuh jumlahnya, saudara, kita 350, ya, itu kira-kira saya buatkan 750, biasanya kali 2, kali 2, saudara. Ya, tapi saya tambah 50, menurut cateringnya seperti itu, oke lah. Ya, jadi berlebih, saudara. 700 orang mestinya, tapi saya tambah 50, 750. Saudara, iya, berjalan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Orang yang datang, saudara, orang yang datang, itu lebih, saudara. Ditafsir sama mandornya bagian catering itu yang selalu mengontrol itu. Dia ngomong dengan saya, Pak, wah celaka ini. Orang yang datang banyak, lebih daripada jumlah yang disediakan. Sekitar 1.200. Kursi ada, saudara-saudara. Karena gedungnya cukup besar. 1.200. Mereka sebetulnya, ya maaf ya, mereka dari, saya dulu kan menginjil, saudara. Menginjil saya kan di desa-desa lah. Mereka dengar, saudara. Mereka datang berbondong-bondong itu, saudara. Mendengar saya punya kerja. Lalu mereka datang lah. Ya udah, gimana? Lalu gimana, saudara-saudara? Enggak cukup kan itu. Betul-betul enggak mau dibuat kayak apa, enggak cukup.
Tapi saya teringat saudara, 5 roti 2 ekor ikan. Ya. Dan saya percaya. Ini saudara, saya percaya. Saya orang percaya. Saya ini orang percaya, saudara-saudara orang percaya kan. Saya percaya, ini kalau mau mencukupi jumlah segitu, mustahil. Tapi ayat ini saudara, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Plus orang yang setia loyal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya lakukan itu sebagai orang percaya, saya berdoa. Ya udah, silakan. Loh, saudara-saudara, heran. Katanya mustahil ini. Nggak mungkin. Kita menyediakan 750 mau dibuat seperti apa untuk 1.200. 5 masaan. Sejak itu tidak kembali lagi itu mandor, saudara. Dia bilang. Dan mereka semua dicukupi. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Tidak mustahil bagi orang yang percaya. Ini saudara-saudara, bahkan ketika pulang diberikan sisanya, karena itu biasa istilahnya koden, saudara ya. Itu diberikan lebih loh, saudara. Dari mana itu? Saya tidak tahu. Pekerjaan Tuhan. 5 roti 2 ekor ikan. Hanya 5 roti 2 ekor ikan, tapi ribuan orang cukup, bahkan lebih. Ini saudara, siap 750. Tapi yang datang sekitar 1.200. Cukup 5 masaan. Dan bahkan ada sisanya dibawa pulang. Ini saudara-saudara, pekerjaannya Tuhan, firman Tuhan, bukan teori. Bukan saya katakan, loh ini loh ada. Ya. Ada lagi saudara-saudara. Ada lagi. Tuhan buat air berubah jadi air anggur. Saudara mengerti lah itu ya. Perkawinan di Kana itu. Air dirubah jadi air anggur. Bagaimana bisa saudara-saudara? Air dirubah jadi air anggur. Tapi buktinya di firman Tuhan itu ditulis. Itu mustahil. Tetapi bagi orang percaya tidak mustahil. Saya pernah saudara-saudara. Ya mungkin ya sudah dengar. Tapi ini sekarang lewat YouTube saudara. Banyak orang yang belum dengar, saya mau sampaikan saudara. Saya punya persetujuan doa. Ada persetujuan doa, saya ada 70 orang lah kira-kira rumah saya. Ya, ruangannya cukup lebar waktu itu saudara. Ya, istri saya senang membuat masakan sop saudara. Wah enak saudara. Pancinya gede. Cukup lah. Terus 100 orang cukup itu saudara. Iya cukup lah. Ini loh saudara-saudara. Sorenya saudara, kita kan sore ya. Jam 6 sore. Sorenya sebelum jam 6 itu sudah dimasak. Siang-siang sudah dimasak saudara. Waktu dicicipi kembali saudara. Saudara tahu. Rasanya apa itu saudara? Kecut. Istilahnya apa ya saudara ya itu ya? Asam. Waduh saudara, habislah kalau gini. Bagaimana itu? Ya, waktu saya diberitahu dan kita berdoa. Ayo, kita doa. Saya percaya Tuhan dapat merubah air jadi air anggur, itu mustahil. Tapi Tuhan sudah berfirman, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, bukan orang yang beragama Kristen, tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Air dirubah jadi air anggur, lebih enak katanya air anggur ini. Dan ini saudara, telah kita doakan, kita icipi lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Terjadilah yang tadi rasanya itu asam, kecut. Seperti apa? Kalau bahasa saya itu kan mambu gitu ya. Ini tidak berubah dan sop itu lebih enak dari sebelumnya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terjadi saudara, bukan sekedar khotbah, ngajar. Baik semua itu, tapi saya buktikan itu terjadi saudara-saudara. Sop yang basi, ya,
dirubah jadi sop yang enak, lebih enak dari sebelumnya. Air dirubah jadi air anggur, enak air anggur lebih dari sebelumnya. Terjadi saudara, bagi orang yang percaya. Saudara percaya. Dan masih banyak lagi saudara, ada lagi. Ya, ketika saya bangun rumah, juga terjadi saudara-saudara. Batu kali untuk pondasi itu kan, tukang udah pinter lah ngitung lah. Tukang biasa ya, udah biasa eksaben, udah pandai ngitung itu. Bisa, cukup. Tapi kenapa? Batu kali itu banyak lebih saudara-saudara. Ya, bukan saja sekedar cukup, tapi lebih. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan berikan tanda-tanda ajaib bagi orang-orang percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Loyal. Setia sampai mati. Bukan saja menikmati nanti saudara-saudara dalam kerajaan sorga, tapi di bumi menikmati yang namanya ini saudara, keajaiban Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ingat saudara, apapun mengenai sakit juga sama saudara, tapi saya ini tidak akan memperpanjang ini saudara. Nanti satu saat saya akan menyampaikan lagi saudara. Saya percaya saudara yang sekarang sedang mengalami pergumulan, dikatakan bahkan tidak mustahil. Maaf, dikatakan mustahil. Tapi bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak ngomong soal agama saudara. Tapi yang ngomong soal pribadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahkan saudara menyatu dengan Dia, dengan rohnya Dia. Saudara-saudara, pergumulan apapun yang sekarang ini saudara sedang katakan mustahil. Ada sakit, dokter mengatakan mustahil. Enggak bisa. Kan sering saya mengatakan, nanti saudara, lain waktu saya sampaikan lagi mengenai sakit penyakit ini. Ya, ini saudara-saudara. Kalau saudara sekarang ini kesehatanmu, sakit penyakitmu itu mustahil disembuhkan. Ya, orang kan, saudara bisa, orang sakit butuh dokter, ke dokter. Iya, saya juga ke dokter. Tapi ada saat-saatnya tidak dapat disembuhkan. Banyak kan sakit yang tidak disembuhkan, yang melayani. Autoimun, banyak yang nggak bisa sembuh. Emboli, ya coba. Cancer, macam-macam saudara-saudara. Dan virus-virus yang lain lah. Saudara-saudara, ketika dokter itu angkat tangan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan saya tambah orang setia, loyal kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyakitmu sembuh oleh Dia yang punya kuasa, yang punya tenaga dahsyat. Kalau mungkin dalam kehidupan rumah tanggamu susah, mustahil dapat kembali lagi bersama. Oh, saya banyak kesaksian itu saudara. Bisa. Ada shalom dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara percaya, ada yang mungkin bisnisnya. Ini sekarang masa-masa yang tidak mudah saudara, ya, untuk ekspor. Tapi saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara percaya, loyal, setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menikmati yang namanya keajaiban, yang namanya mustahil dirubah jadi tidak mustahil. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari saudara, saya masih menggunakan ini saudara. Rapi ya, biar Roh Kudus bekerja. Baik dalam kehidupan apa saja saudara. Saudara, rumah tanggamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, ya. Orang yang mau juga ingin mengandung, rahimnya dibuka, punya jodoh, dan lain sebagainya. Silakan saudara-saudara, mari ya kita pakai ini. Ya, minyak yang sudah dikuduskan. Ya, sebelumnya kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari sini, saya kuduskan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu kudus, Roh Kudus bekerja. Ayo urapkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi semua aja saudara-saudara, semua aja. Ya,
Semua aja, Bapak, hamba sudah menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Ada yang kata-kata mereka mengatakan, pergumulan hidupnya Tuhan, baik dalam keluarga, rumah tangga, baik dalam kesehatannya, baik dalam pekerjaannya, bisnisnya. Mungkin mereka rahimnya juga dikatakan mustahil. Demikian juga pasangan hidup, jodoh, apa saja. Mari Roh Kudus, Engkau mengatakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Firman-Mu mengatakan dan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Bekerja atas kehidupan rumah tangga mereka. Bekerja atas kesehatannya mereka. Bekerja atas pekerjaannya mereka. Dan lain sebagainya. Rumah tangga mereka, rahim yang tertutup dibuka. Dan mereka boleh berdapat pasangan hidup. Bahkan Tuhan, bisnis-bisnis atau aset-aset yang belum laku, mustahil laku pada saat ini. Tapi tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi saya dan saudara, tidak ada yang mustahil. Masih tetap ada. Tidak mustahil, tidak mustahil. Mustahil, tidak mustahil. Saudara-saudara, karena Dia bekerja. Roh Kudus sudah bekerja. Menjamahmu. Menyatukan keluarga rumah tangga yang sedang berantakan. Memberi kesehatan, kesembuhan bagi yang dikatakan hopeless. Sudah tidak bisa, mustahil, tidak mustahil bagi dia yang percaya. Demikian juga pekerjaanmu, katakan, wah susah, ekspor susah, bisnis susah, apa susah sekarang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan setia. Kandungan juga tertutup, tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kau diberikan juga pasangan hidup. Dan macam-macam hal kebutuhanmu, Roh Kudus. Dunia mengatakan mustahil. Tetapi surga mengatakan bagi orang percaya tidak mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusan Roh Kudus ini mengalir atas mereka. Jamah Tuhan, jamah. Dan mereka boleh menikmati soteria, ada shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Amin.